Erick Thohir beberkan hasil pertemuan dengan Sintayong, tetap pertahankan STY walaupun Sintayong out menggema. Indonesia versus Jepang diundur. AFC diminta tunjuk wasit netral untuk pimpin laga timnas Indonesia. Respon Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 menang 10-0. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Orang nomor satu di PSSI itu memang sebelumnya mengatakan akan melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia menelan kekalahan. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia memang meraih hasil kurang maksimal dalam dua laga melawan Bahrain dan juga Cina. Tim Merah Putih hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian dalam laga keempat, JIJS dan kawan-kawan menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Hasil ini tentu saja tidak memuaskan bagi tim Merah Putih. Pasalnya sebelumnya timnas Indonesia bertolak ke Bahrain dan juga Cina. PSSI dan Sintayong menargetkan timnas Indonesia meraih 3 poin pada laga masing-masing itu. Namun mereka akhirnya hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga itu. Untuk itu Erick Thohir mengaku akan mengevaluasi Sintayong dan timnas Indonesia setelah menjalani 2 laga tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Sintayong. Pertemuan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut dilakukan setelah timnas Indonesia selesai berjuang dalam laga tersebut. Ia pun berujar, "Saya sudah bertemu dengan pelatih Sintayong pada 18 Oktober lalu dan bicara tentang hasil kedua pertandingan. Hal ini karena timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Poin tersebut didapatkan seusai skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0 dan Bahrain 2-2. Setelah itu menelan kekalahan pahit dari Cina 1-2. Padahal timnas Indonesia sejak awal ditargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar grup C. Namun karena hasil yang tak memuaskan tersebut, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima grup C dan harus berjuang dalam 6 laga tersisa. Rizky Ridho dan kawan-kawan saat ini masih memiliki 6 laga sisa dengan 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Erick Thohir menekankan agar Sintayong mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik. Ia menekankan agar skuad Garuda tak lengah dalam 6 laga sisa nanti, dengan harapan agar timnas Indonesia bisa mewujudkan target dengan finish dalam posisi 4 besar. Apabila timnas Indonesia bisa finish di dalam posisi 4 besar, maka mereka bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masih memiliki peluang untuk bisa merebutkan tiket ke Piala Dunia. Untuk itu Sintayong ditekankan agar bisa meraih hasil maksimal dalam 6 laga nanti, dengan harapan tim Merah Putih bisa menempatkan poin di setiap pertandingan. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan yang terbaik di setiap pertandingan. Tidak boleh lengah karena setiap poin akan sangat berharga, kata Erick Thohir. Di sisi lain, nama Sintayong memang sempat ramai di sosial media setelah timnas Indonesia dikalahkan oleh Tiongkok. Tim Merah Putih kalah 1-2 dari tim Cina dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui Exco PSSI, Arya Sinulinga menjawab soal media sosial yang sempat ramai menaikkan tagar Sintayong out. Untuk itu, tagar Sintayong yang langsung menggema di sosial media ini, Arya Sinulinga berharap semua pihak tak membuat sesuatu yang justru bisa merugikan timnas Indonesia sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini pria berusia 53 tahun tersebut meminta agar semua pihak tidak terpecah-pecah. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan pertandingan berlangsung cukup mepet waktunya. Dengan waktu mepet ini, PSSI berharap semua bisa kompak dan memberi dukungan. Alih-alih membuat orang terpecah-pecah, PSSI berharap semuanya bisa bersatu dan kompak agar tim Merah Putih bisa fokus, termasuk juga Sintayong. Ia pun berujar, "Saat ini kita butuh kekompakan kawan, jangan dipecah-pecah dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita STY out. Jangan dulu lah. Ya saat ini butuh kekompakan karena waktu kita sudah mepet. Pelatih nanti jadi stres. Nanti kita juga yang rugi. Sekarang kompak saja dulu sudah. Karena prosesnya ini masih ditunggu melawan Jepang dan ini krusial. Karena kita krusial betul ini. Karena apa? Karena kita tinggal 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan. Lawan Jepang minimal seri. Langsung cari poin lagi, kata Arya Sinulinga.
Jadi bagaimana pendapatmu? Jika teman-teman punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Asosiasi Sepak Bola Jepang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk meminta laga diundur sehari menjadi tanggal 15 November. Awalnya laga tersebut akan digelar pada 14 November 2024. Arya Sinulinga pun angkat bicara soal laga timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi diundur. Dia mengatakan PSSI maupun timnas Indonesia memang tak mempermasalahkan hal itu. Namun demikian, Federasi Jepang tidak menjelaskan alasan permintaan pengunduran laga tersebut. Dalam pernyataannya, Federasi Jepang hanya menuliskan sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk menyepakati pengunduran jadwal pertandingan. Arya mengatakan pengunduran itu bukan merupakan masalah besar untuk PSSI maupun timnas Indonesia. Terlebih, laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Permasalahan wasit belakangan ini memang menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi setelah timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu, wasit asal Oman Cup menjadi sorotan. Hal ini karena menimbulkan kontroversi sehingga netizen pun menyorotnya. Timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain sebenarnya mampu memimpin 2-1 hingga menit ke 90+6 seperti tambahan waktu yang diberikan. Namun wasit Ahmad Alkaf memimpin pertandingan hingga memasuki menit ke 99. Dan Bahrain pada menit ini sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan pun akhirnya baru selesai tepat pada menit 100. Dan situasi ini sempat membuat suasana keruh. Netizen Indonesia merespon cepat atas ketidakpuasan kepemimpinan asal wasit Oman tersebut dengan menyerang media sosial Bahrain dan juga Oman. Buntut situasi ini, netizen bahkan menyerang AFC dan juga menyebut AFC sebagai mafia. Untuk itu agar situasi seperti ini tak pernah terjadi lagi ke depannya, Yunus Nusi berencana menyampaikan AFC agar menunjuk wasit netral dalam laga timnas Indonesia ke depannya. Ia mengharapkan agar dalam event-event besar sekelas kualifikasi Piala Dunia tak ada hal-hal yang merugikan tim. Untuk itu ia mengaku akan menyampaikan langsung ke AFC. Pria berusia 54 tahun tersebut mengharapkan AFC bisa menunjuk wasit netral saat timnas Indonesia menjalani laga. Hal ini karena ia tak ingin ada hal yang tak menyenangkan yang terjadi. Apabila ada hal tak menyenangkan, netizen Indonesia bisa memberikan respon cepat. Untuk itu agar tidak ada lagi gesekan antara negara lainnya, PSSI meminta agar wasit yang diturunkan saat timnas Indonesia berlaga adalah wasit yang terbaik. Ia menekankan agar AFC tidak coba-coba dalam menurunkan wasit buat pertandingan timnas Indonesia. Pelatih timnas U17 Nova Arianto puas dengan penampilan Golhi dan kawan-kawan yang berhasil membantai Kepulauan Mariana dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia. Nova sengaja melakukan perubahan besar sebab timnas Indonesia U17 membutuhkan tenaga yang sangat segar untuk menantang Australia dalam laga terakhir mereka. Ia pun berujar, pertandingan cukup kami syukuri. Sekali lagi dari awal memang kami mempersiapkan pemain untuk menghadapi Australia U17. Kami ingin coba semua pemain yang belum tampil. Saya lihat mereka cukup maksimal. Walaupun ada peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, tapi tidak semua bisa menjadi gol, kata Nova Arianto.